Alhamdulillahirabbil alamin. Hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah dalam acara Lailatul Ijma. Lailatul Ijma niko pengajian malam. Yang kedua, sholawat ma'assalam mugi katur kunjuk dumateng Nabi Agung, penutup para nabi, nabi sebaik-baiknya makhluk, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berkah beliau kita akan mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Ingkang minulya Bapak Ketua RW 1, RW 9 dan RW 10 serta Bapak Ketua RT wilayah 1, semoga senantiasa mau mendukung dalam kebaikan yang program-program yang dilakukan oleh umat-umatnya, terutama umat-umat Nahdien wa Nahdiyat. Ingkang kawula hormati para alim ulama, Rais Surya Tanfiziyah, ketua lembaga-lembaga, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, mas-mas ansor, Ibnu, IPPNU, dan banom-banom yang lainnya, semoga selalu istiqomah bisa li'ila'i kalimatillah seperti yang diembankan oleh Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU. Ingkang minulya Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Abah Nur Hadi Rahman Al-Ustadz Al-Hajj, dan dumateng para takmir masjid dan musola wilayah Gandongan Lok Cari, semoga juga bisa tetap istiqomah mengawal NU di dalam mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah, serta Bapak Ibu sedaya hadirin
yang menyempatkan waktu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisinya agak hujan. Nggih. Alhamdulillah saya sebagai acara akan menyampaikan beberapa acara supaya acara menjadi disiplin. Yang pertama pembukaan, yang kedua istighosah, juga tawasul kepada muassis NU dan muassis Masjid Al-Hidayah. Kemudian acara selanjutnya adalah taklim yang akan disampaikan oleh Ustadz Mu'alif Master Agama. MAG apa MPD Ustadz? MAG nggih. Master Agama nggih. Masya Allah sudah S2 nih. Selanjutnya setelah acara taklim sekitar 30 menitan nggih. Jadi jangan ngantuk nanti, cuman sebentar saja. Setelah itu informasi ke NU-an dan tanya jawab masalah NU yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Tanfisiyah Bapak Ustadz Munir Abdul Basit. Acara selanjutnya akan ditutup dengan doa. Ya, akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Wakil Rais yaitu Abah Haji Ismail. Karena acaranya sudah bergeser dari sore ke malam, malam dan terus malam, mari kita melangkah ke acara selanjutnya supaya tidak terlalu malam. Maka dari itu setelah kita sholawat, sudah dibuka dengan sholawat oleh anggota Les Bumi Bapak Abdul Manaf dan kawan-kawan. Mari kita buka juga dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara ini menjadi acara berkah, bermanfaat bagi kita, keluarga kita, kampung kita, orang-orang yang muhibbin Masjid Al-Hidayah, muhibbinnya NU. Amin Allah amin. Biridha ila ta'ala wa syafaatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan muassis NU wal ilal akhir wa khususan muassis Masjid Al-Hidayah, pengurusnya, takmirnya, orang-orang yang peduli, jamaahnya, donaturnya, simpatisannya, muhibbin semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mohon Al-Fatihah juga untuk hajat-hajat kita, hajat jamaah Nahdlatul Ulama, hajat Jam'iyah Nahdlatul Ulama, hajatnya Masjid Al-Hidayah, hajatnya NU Gandongan, dan hajat kita semuanya dan keluarga kita, hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah. Walahumul Fatihah. Baiklah Bapak Ibu hadirin sedaya, acara selanjutnya adalah tawasul untuk muassis NU dan muassis Masjid Al-Hidayah, disambung dengan istighosah. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Somadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para rawuh, para jamaah, wabil khusus Dumateng Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah beserta jajarannya. Mari kita sebelum masuk kepada uraian zikir, sedikit saja akan kami sampaikan, nanti akan dilanjut oleh Akhi Nabilah
Sahibul Karamah Wali Jasa Ustadz Mu'alif, bahwa pertemuan awal ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan nanti benar-benar menjadi amal yang manfaat fi dini wad dunya wal akhirah. Mari kita bersyukur dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat, taufik, hidayah dan mauna Allah, kita bisa meluangkan waktu, melangkahkan kaki guna untuk mengikuti acara yang diadakan oleh ranting Nahdlatul Ulama Gandungan dalam rangka Lailatul Ijtima. Lailatu itu malam, ijtima itu kumpul di malam hari agar kita lebih dekat dengan Rasulullah, dengan niat yaitu apa? Takarub ilallah. Lantas kita bermunajat kepada Allah dan kita berjuang di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita agar kita menjadi orang-orang yang cinta dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk man ahya min sunati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man sing sapa wonge ahya ngurip-nguripi min sunati itu kok sunah-sunahku, faqad ahabbani berarti wongku cinta marang aku. Wa man ahabbani sing sapa wonge cinta marang aku kana ma'i fil jannah, sertane besok wong iku nang swargane Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti kelak bisa bertemu dan berkumpul dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sallallahu rabbuna ala nur mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, agar kita menjadi kelompok yang mengikuti jejak beliau sehingga kita nanti akan dipilih menjadi umat yang bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti biar Ustaz yang menjelaskan. Mari kita bertawasul kepada para nabi, para rasul, para sahabat dan para orang yang berjuang di dalam menegakkan agama Islam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa abihi wa ummihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syadillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lakhati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-suhada'i was-salihin wa sahabati wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa ila arwahi ibadi khulafa'ir rasyidin Sadatina Abi Bakrini wa Umar wa Utsman wa ali khuzan Sayyidina Hamzah Ibn Abbas, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ibn Madasuki, Syekh Yazid Al-Bastami, Syekh Subakir, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jani Sultani Auliya wa usulihim wa furu'ihim wa libatim. Syailamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Subhanal hayy abdur-razzaq. Ya Ismail, ya Matarib, Semerhai, ya Beti Muhyiddin, ya Haji, ya Muksin, Mbak Said Ketapang, Mbak Dar Bogor, Semerhai, ya Wat Kasbullah, Semerhai, Mbak Said Terbang, Semerhai, ya Asad Samsuri, Semerhai, Mbak Khalil Bangkalan, Semerhai, ya Kembang Sulawesi, Semerhai, ya Sim Asari Tebuirang, Semerhai, ya Wat Kasbullah, Tambak Beras, Semerhai, Gus Semerlasem, Semerhai, ya Karim, ya Manan, ya Makur Salih Lirboya, Semerhai, ya Bakar, Sidoke, Semerhai, Semerhai, Kutub Al-Qurbani, Semerhai, Mbak Kendal Besi, Semerhai, Syekh Sulaiman, Semerhai, Batu Semerhai, para wali Allah, min barakati ayatul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan sa'ali jurus wa ali karama wa khususan man ajasani wa ajasa wa sahibul ijasa. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir sing babat tanah, sing babat alas, termasuk sing berjuang di daerah kita yang kita tempati, khususnya yang wakaf masjid, juga yang berjuang di masjid ini. Semoga segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kelak oleh Allah dengan para syuhada wa shalihin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Min barakati ayatukan biridhalillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتحة إلى جسدي وقلبي وروحي ونفسي من جماعة العلماء من خوائج الدنيا والآخرة برضا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاستغفروا إن الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم 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 الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ان الله غفور رحيم. نويت تقربا الى الله افضل الذكر لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر. الفاتحة. صراط الله Mari kita munajat, mujahadah dan takarub mohon kepada Allah dengan berkahnya bacaan Al-Quran, bacaan Asmaul Husna dan Salat Nabi, dan malam yang berkah ini apa yang menjadi niat tujuan kita oleh Allah diridhoi dan dikabulkan sekaligus bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Silakan minta kepada Allah, karena berkumpulnya orang-orang yang di masjid tak zikir maka mendatangkan ribuan malaikat, dan wa ghasyatur rahmah, buka pintu rahmat Allah, wa nazilat bisakinah, menjadikan ketenangan dan kabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim, Rabbana ta'ala
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم فافتح لنا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب برحمتك يا أرحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا إن كنا خبطي فعلم أن صوتي حتى أنا سم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة طول عمري واهدى وقت حاجاتي وأسر أمالي وخلص وكل أمري. طول عمري وسخي جسدي وقت حاجتي وأكثر أموالي وخبر من بني آدم عليه السلام لقضاء حاجتنا وحاجتكم من حوائج الدنيا والآخرة برضا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك صراط الله يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا فتاح يا رزاق 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 يا جبار يا قهار 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 يا حي يا قيوم 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 يا عليم يا عظيم 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 يا الله يا كريم 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا لطيف 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 يا لطيف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله ما شاء الله لا يسك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الله 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل بالقرب وتنفرج بالكرب وتغضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم وسق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل بالقلب وتنفرج بالكرب وتغضى بالحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا
بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن ظني بخضراتك يا منان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين Gusti kula nyuwun sehat mana lan raga lan waras badan kula putra lan keluarga amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa anta ni'mal mu'in Du Gusti nyuwun langgeng imut ing panjenengan saha tansah nyukuri sedaya kenikmatan amin Ya Rahman Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa anta ni'mal mu'in Du Gusti ingkang welas kang kiat lan waspada nyuwun wilujeng saking sedaya pancabaya amin ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa anta ni'mal mu'in Du Gusti zat kang reksa nulung lan kang percaya mugi paringa berkah dateng kula sedaya amin Ya Rahman Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa anta ni'mal mu'in Ya Hafidu Ya Nasir Ya Wakilu Ya Allah Barik lana walahum ajma'ina Ya Allah Amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa anta ni'mal mu'in Du Gusti zat kang reksa nulung lan kang percaya mugi paringa hasil dateng kula sedaya amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa anta ni'mal mu'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah mau kita baca Fatihah ganjaran pun kita paringaken datang para syuhada wa sholihin dumateng para pahlawan khususipun dumateng almarhum almarhumah kula kepanjenengan ingkang sampun sumari wonten dalam kubur kanthi fatihah panjenengan mugi sedanten amal saenipun dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala dosa kelepatan dipun sepuro lan mugi pinanggih lan mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala syadlamul Fatihah
A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah Fatihah kaping kalih, monggo kita barengaken dhateng tiang-tiang ingkang sampun berjuang ten langgar ten Masjid Al-Hidayah, termasuk tiang-tiang sing paring sedekah yang berbuat kebaikan di masjid ini. Mari kita doakan dengan Fatihah, semoga semua amal baik-baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokah umur, barokah rezeki, istiqomah ibadah, selamat dunia akhirat. Lan mugi-mugi napa ingkang kula suwun panjenengan ingkang wau sedal munajat, muga-muga dipun kabulkan dening Allah Subhanahu wa taala. Biridillah. Al-Fatihah. Terakhir Fatihah kangge perjuangan kula panjenengan sing golek rezeki muga-muga lancar. Karena kula kang sakinah mawaddah rahmah kei keluarga putra-putri yang soleh dan solehah, dan muga-muga sing hadir sedanten iki saged ziarah Mekah dan Madinah. Muga-muga minimal iso umroh nggih. Allahumma amin. Dan semoga perjuangan Nahdlatul Ulama di dalam rangka mengadakan malam perkumpulan, malam pertemuan yang bermanfaat di dini wa dunya akhirah, yang menancap di bumi Allah. Mari kita berjuang, beramal dan beramal soleh. Kita harus punya ilmu, punya nilai perjuangan, dan punya amal soleh. Semoga kita menjadi orang yang lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya, diberikan leluas rezekinya. Allahumma amin. Terakhir, semoga kita jauh dari virus-virus sing gak kena. Nggih, termasuk virus sing anyar niki. Iya. Lah, terutama virus-virus ati sing rusak perkumpulan kita. Rusaknya sekarang bukan karena rusak dunia, tapi rusak perkumpulan. Ya, dijauhkan dari agama. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai mati karena virus, tapi mati karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Fatihah untuk seluruh pemimpin bangsa Indonesia, semoga mereka diberikan maunah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Isi ghosah dan doa yang sudah dipun sampaikan oleh Rois Surya Ustadz Somadi, karena dengan ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang mukmin. Kemudian ada juga disampaikan afdalu doa alhamdulillah, sebaik-baiknya doa adalah kita mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur. Nih. Baiklah, acara selanjutnya, rangkaian acara selanjutnya adalah taklim atau pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Mu'alif MAG. Kemudian minta waktunya juga untuk sambutan Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak Ustadz Nur Hadi. Kemudian dilanjut oleh informasi tentang KNU-an yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Munir Abdul Basid, SPD. Kemudian dan nanti di situ disambung dengan tanya jawab. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu dipersilahkan untuk bisa tanya jawab masalah KNU-an, terutama NU Gandongan seperti apa. Dan nanti di taklim juga ada tanya jawab Ustaz. Ya, nanti diberi session untuk tanya jawab untuk permasalahan-permasalahan agama, nanti dipandu oleh Ustadz Mu'alif. Beliau ini alhamdulillah alumni dari Kajen Padi, nggih, Mas Pondok Pesantren Maslakul Huda, Yai almarhum Sahal Mahfud. Napa niku PBNU sebelum beliau
wafat beliau PBNU alim alamah nggih, alim alamah Yai Zal Mahfud menika. Terus saya juga perlu menyampaikan terima kasih juga pada semuanya hadirin. Terus terima kasih juga kepada channelnya Pagak TV, channelnya Masjid Al Hidayah, Ranting Gandongan ini masih membuat channelnya nggih. Nanti kawan-kawan remaja-remaji ini monggo dibantu untuk mengembangkan NU ini melalui IT, baik melalui YouTube, Facebook maupun IG. Napa nih kok IG? Oke. Itu ya. Karena nanti kalau kita yang sudah sepuh ini agak kesusahan untuk menjangkau multimedia. Baiklah Bapak Ibu, hadirin hadirat, acara selanjutnya adalah taklim yang akan disampaikan oleh Ustadz Mu'alif. Mohon didengarkan dengan seksama dawuhipun Kanjeng Nabi, niku thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajibnya kapan? Dijelaskan lagi, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari gendongan ibu, walaupun nggak pernah gendong ibu nggih, gendong ibu misalkan digendong bapak nggih, sampai ke ilal lahad, artinya ke liang lahat. Maka dari itu mari kita dengarkan seksama, semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita yang mungkin dulu pernah mendengar ilmu, insya Allah nanti tambah mantap kalau mendengarkan lagi, apalagi ilmu yang belum pernah kita dengar. Maka dari itu sumangga waktu dan tempat kami persilahkan dumateng Ustadz Mu'alif. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilkhadna bin Astaghfir wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ala ibadihi sallallahu wal awliya wasyuhada wassalihin wa ulama wa musannifin wa hadan syahada al-qadas mu'allifan dan ghayr سيدنا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ومن شيخنا بأسهل المحفظ مامون جنبه عبد السلام بحراني القدسي بطارح الأجشري بمعروف الشدنا الأسنوي بميمون الزبير بشمشاري كنتيمة بن سلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. As-sahabal fadhail, bapak-bapak
ibu-ibu, hadirin hadirat, wabil akhos Rais Ustadz Somadi, Tanfid Ustadz Munir, Takmir Masjid Al-Hidayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Mugi-mugi kita sedaya wonten ing dalu punika tansah pinaringan rahmah saking Allah Subhanahu wa taala, tansah dipun ridhai Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi kita sedaya tansah dipun tebihaken saking bala, saking musibah, saking bencana, lan mugi-mugi Allah tansah paling keberkahan dumateng kita, Allah paring barokah umur kita. Didongaaken mboten amin ta Bu? Allah paring berkah dumateng harta kita, lan mugi-mugi Allah tansah paring rezeki dumateng kita, rezeki ingkang barokah manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, monggo wonten ing dalu punika kita wiwiti kanthi muji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu punika tesih paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita. Inggih punika arupi kenikmatan sihah wal afiyah. Langkung-langkung Allah tesih paring dumateng kita sedaya, Allah paring kesempatan dumateng kita saged nglampahi amal ibadah. Allah maringi taufik hidayah pas wonten ing Masjid Al-Hidayah. Kita nglampahi, kita amal ibadah punika hakikatipun iku dipun tedahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allah nedahaken dumateng kita rawuh wonten ing Masjid Al-Hidayah punika iku Allah nggadah tujuan dumateng kita, inggih menika Allah kepingin kita dados tiyang ingkang mulya. Allah kepingin dumateng kita sedaya kita dados tiyang ingkang bahagia. Allah kepingin kita sedaya dados tiyang ingkang diangkat derajatipun mulya wonten ing donya, mulya wonten ten akhirat bakale. Mila sangka punika monggo kita waos alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi ucapan niki kita sedaya termasuk abdan syakura, termasuk hambanipun ingkang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Apa falsafahnya Lailatul Ijtimah? Mengapa dikatakan Lailatul Ijtimah? Karena kalau ditinjau dari tata bahasanya, Lailah itu malam, Ijtimah itu kumpul. Nah, Lail itu diambil dari surat Al-Lail. Sing jenengan sudah hafal. Wal laili idza yaghsha. Apa maknanya Al-Lail di situ? Diambil surat Al-Lail karena apa? Karena dalam keterangan kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, barang siapa yang istiqomah melafadzkan atau istiqomah membaca surat Al-Lail, insya Allah rezekinya akan dijembarkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita ingin hidup kita diberi kelebaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di malam hari kita senantiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tidak di naharul istimah? Tidak. Karena lafaz lail itu ada beberapa makna yang istimewa di dalamnya. Makanya para ulama di sini Nahdlatul Ulama pakai kata lail, tidak masa al-istimah, naharul istimah. Naharul istimah itu bukan. Karena lail di sini adalah
mengambil atau intikal dari mendet, ambil dari surat Al-Lail. Kemudian dalam kitab Ta'ilmu Ta'lil dijelaskan, di situ dijelaskan bahwa ada fungsi surat Lail adalah melancarkan rezekinya. Makanya Lailah Lailatul Istima pada malam hari, dengan konsekuensi bahwa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tafakukan bi suratil Lail, di malam hari ini Allah melobokkan rezeki kepada kita semua, rezeki yang barokah, manfaat fitini hatal akhirah malam. Kira-kira begitu Pak Bu, kira-kira Allah di sini makna seperti itu. Yang kedua, ini ada istima. Itu masdar, diambil kata-kata istama'a yajtami istimaan. Nah, istima itu diambil dari kata-kata inna ummati la tajtami'u ala dolalatin. Inna ummati, sesungguhnya sak temene umatku iku la tajtami ora bakal. Karena apa? Itu segonya mundore. Kalau mundore itu maknanya bakal. Berarti kata ada nahi berarti ora bakal. Itu udah kutip. Berarti inna ummati la tajtami'u ala dolalatin. Sesungguhnya ini ada taukid, berarti pasti yakin umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan, kejelekan dan kesengsaraan, itu pasti. Makanya di sini pada malam diambil masdarnya. Tadi kan tastami'u mudhari, istama yastami'u, kemudian ambil istimanya sama. Berarti istima ini adalah kumpul. Ya, kumpul artinya kumpul, berarti gimana kumpul, filsafatnya, falsafahnya kumpul ini adalah menciptakan kerukunan, kedamaian dan kebersamaan. Itu falsafahnya istima. Dengan demikian Pak Bu, ketika makanya ketika kita berkumpul di forum ini secara tidak langsung dari berdasarkan linguistik tadi, tata bahasa itu secara tidak langsung Allah akan memberikan kebersamaan kepada kita. Allah akan menciptakan kerukunan kepada kita, sehingga pada lain di situ tercerminlah Allah akan memberikan kita rezeki yang barokah dan manfaat. Karena apa? Kunci orang akan diberi rezeki yang barokah, kunci Allah akan memberi keberkahan kepada suatu kaum, kunci Allah akan memberi kepada suatu daerah, itu adalah kerukunan dan kedamaian. Maka tujuan awal adalah istimewa di malam hari ini adalah untuk menciptakan kerukunan, kedamaian dan kebersamaan, sehingga hilanglah permusuhan, sehingga hilanglah pertikaian, hilanglah antara. Itu mantan Pak. Makanya filsafatnya Lailatul Istima itu sangat luas, sangat indah. Makanya ulama, Nahdlatul Ulama itu pakai Lailatul Istima, kira-kira itu seperti itu. Makanya ketika umat ya, inna ummati la taslimal dulatin, makanya fa idza ra'aitum ikhtilafan alaikum bisawadil aqdam, lanjutnya, maka ketika kamu melihat pertentangan atau perbedaan, alaikum bisawadil aqdam, maka ikutlah iltizam alaika bisawadil aqdam, maka ikutlah pada kelompok golongan yang paling besar. Maka konteksnya di sini golongan yang paling besar itu apa, Bu? Bu? Golongan ormas yang paling besar itu apa? Nahdlatul Ulama. Ya kan? Berarti ketika kita ikut Nahdlatul Ulama, berarti itu hakikatnya adalah derek nuruti perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Makanya gitu Pak, makanya kita hadir di majelis ini Lailatul Istima. Itu secara tidak langsung, pertama ikut perintahipun
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ikut perintahnya baginda Rasulullah itu pasti benarnya. Kalau perintahnya Pak Rois itu belum tentu benar, perintahnya Pak Lurah itu belum tentu benar, perintahnya Pak Wali Kota belum tentu benar. Akan tetapi itu perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya. Itu seperti itu Pak Bu. Makanya kita sebagai orang awam semaksimal mungkin mampu berpikir lebih cerdas, mampu mengembangkan pola pikir kita. Mengapa kita harus NU? Mengapa harus NU dan ikut Lailatul Istimah? Berarti NU berarti alaikum bisawadil a'dham, ikut golongan yang besar. Itu Nahdlatul Ulama, ikut derek perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika NU mengapa Lailatul Istimah? Karena apa? Untuk menciptakan kerukunan, kedamaian dan kebersamaan. Ketika tercipta kebersamaan, kedamaian, pastilah Al-Lail menciptakan hidup yang berkah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Ustaz Bu? Itu seperti itu. Makanya urutannya insya Allah istiqomah akan melaksanakan Lailatul Istimah 1 bulan sekali. Makanya di sini kita, terutama program Pon Rois dan Tafid, saya sebagai pelaksana, saya itu sebagai pelurunya beliau menyampaikan kepada panjenengan. Itu niatnya kita. Niatnya pertama, bagaimana rakyat Gandungan, penduduk rakyat Gandungan itu bisa rukun, damai, hilang permusuhan, hilang perpecahan dan pertikaian. Sehingga ketika guyub, rukun, damai, itulah kunci Allah membuka rakyat Gandungan jadi rakyat masyarakat yang barokah. Kok dari tadi barokah? Barokah itu apa? Kayak gitu Pak Bungge. Maka dalam tafsir atau bari dijelaskan barokah adalah ziyadatul khairi was sa'adah. Apa itu? Semakin tambahnya kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Itu berkah namanya. Karena keberkahan bukan ditunjang dari harta benda. Keberkahan bukan ditunjang dari pangkat dan jabatannya, itu bukan. Tapi rasa hati yang dititipkan Allah kepada dan hati kita, itu seperti itu Bu. Makanya mudah-mudahan Lailatul Istimah ini bisa istiqomah. Jangan bisa istiqomah di Nahdlatul Ulama, jangan bisa istiqomah Lailatul Istimah sehingga Allah memberi keberkahan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Itu seperti itu. Makanya jangan buatun saya sedih Pak Bu. Lailatul Istimah isinya juga ceramah, ya sini ngeten iki Pak. Dari kecil saya di pondok itu Lailatul Istimah memang seperti ini, ngaji, sambutan, pulang, itu seperti itu. Sing penting istiqomah. Niku ngoten Bu nggih. Saged dipahami nggih apa fungsi manfaat falsafahnya Lailatul Istimah dan mengapa kita harus Nahdlatul Ulama. Wis pokoke ngoten mawon. Kenapa kamu Nahdlatul Ulama? Sing penting melu Kanjeng Nabi, ikut dawuh Kanjeng Nabi alaikum bisawadil a'dham. Karena itu ada hubungannya ketika orang itu berkumpul dan sebagian besar tidak mungkin sepakat dalam kesesatan dan kesengsaraan. Itu seperti itu Bu. Nah niku. Nah di sini saya kajibah dipun aturi angsal mandat saking Pak Ketua Tanfid dan Rois supados taklim ya. Saderengipun kula maos temriki kula nyamaken dumateng panjenengan. Niki kula mboten ngajar panjenengan. Kula mboten marai pengarahan panjenengan. Kula sak derma maca. Mireng Pak Bu nggih, kula sak derma maca monggo kita lampahi sareng-sareng. Mane kula ngandani jenengan, nak ngandani mas-mas iki kula boten napa-napa, nak bapak-bapak ngeten iki kula suul adab, cacilik ngandani wong sepuh iku suul adab. Tak ngandani mas-mas iki sawah aku mboten suul adab, gak ngoten ta. Makane iku iktikad kula namung maos, nak salah saged jenengan emotaken. Wong kathah tiyang pinter mriki ya ngoten nggih. Kula namung sebagai corohipun nak ngoten ta. Lah niki ampun anggapan sing mulang sapa? Tidak ada yang mulang. Cuma kula menyampaikan isi kitab. Gak ngoten Bu nggih, sepakat Pak? Oh ngoten. Mangke saged digantos sanese mboten napa-napa ngoten nggih. Ngoten.
Lah niki ingkang badhe kula waos kitab Adabul Mufrad. Nggih. Kitab Adabul Mufrad iku sing nganggit inggih menika ringkas cerita Imam Bukhari. Nggih. Nah, jeneng lengkape Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, terkenal Imam Bukhari. Imam Bukhari hadise iku hadis sahih. Hadis sahih Imam Bukhari iku derajat pertama setelah Al-Qur'an. Makanya ingkang kula waos hadis Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari tingkat kesahihannya itu di bawah Al-Qur'an. Lah makanya niki kula beto kitab Adabul Mufrad. Mengapa kok tidak pakai Sahih Bukhari? Itu terlalu panjang, terlalu banyak. Kula pendes sing adab mawon. Lah jenenge Adabul Mufrad. Menawi diartikan adab itu tata krama, adab itu etika, adab iku sopan santun. Itu adab. Mufrad dari afroda apa? Jati diri. Fardun aslinya. Berarti apa fardun? Apa fardun? Ketika kita menjadi orang yang beradab, beretika, sopan santun, maka Allah akan memberikan jati diri seorang manusia yang mulia. Itu makna dari mufrad. Kan ngoten kan? Maka ketika sudah jadi mufrad akan menjadikan dimanapun jenengan berada, kapanpun kamu hidup akan menjadi orang yang mulia karena beradab. Karena setinggi apapun pangkat jabatan seseorang, sekaya apapun dia mempunyai harta benda, tapi tanpa adab tidak ada harganya sama sekali, bagikan sampah yang tidak berguna. You understand? Fahimtum? Lho niku ngoten Pak. Makanya niki memang kula punya angan-angan kitab adab. Adab untuk noto akhlak etika kita. Niku ngoten nggih Pak nggih. Oh niku kok kepanjangan wesan setengah jam nggih. Oh. Dereng mulai to Bu niki nembe kepanjangan nggih. Ini sekedhik mawon mangke selain waktu kula sambung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu qauli ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Pak Bu, bab pertama Imam Bukhari yo aneh Pak. Lho bab pertama kok qaulu ta'ala gitu. Jenengan mirsani ten kitab-kitab pundi? Bab pertama bab toharo, bab iman, bab Islam gak ngoten ta? Loh tapi temriki Imam Bukhari bab pertama babu qaulihi ta'ala. Bab pertama ada dawuh Allah Ta'ala. Berarti itu bimakna secara tidak langsung Imam Bukhari itu mengedepankan Al-Quran itu di posisi teratas. Biasanya begini Pak. Biasanya Pak, sesuatu ingkang ditempatkan di depan iku wong hebat atau orang biasa Pak? Hebat kan? Hebat. Contoh mriki di depan rada hebat daripada jenengan. Kira-kira ngoten ta? Ngoten. Makanya di sini berarti Imam Bukhari menempatkan dawuh Allah itu lebih penting daripada segalanya. Karena apa? Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Apapun undang-undang, apapun hukum, ketika ta'arud dengan Al-Quran pasti akan salah. Ketika bertentangan dengan Al-Quran pasti akan salah. Ketika kontradiksi dengan Al-Quran itu pasti salah. Iku ngoten Pak. Kontradiksi bertentangan, ta'arud tertentangan saya mawon. Niku ngoten nggih. Makane apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, iku harus sesuai dengan Al-Qur'an. Makanya Imam Bukhari menempatkan posisi pertama. Kemudian yang indah Pak, wah kalau ngene jam Pak, nak kesuwen mangke. Ini wawassoinal insana biwalidayhi husna.
menawi diartikan wawasoina wis pesen sapa kita ya Allah al insana ing menungso biwalidayhi kelawan kedua wong tuane menungso husnan ing gawe kebagusan untuk kelawan bagi kebagusan. Nah, niki Pak, di sini dawe Allah ingkang dipun angkat Imam Bukhari niku wawasoina. Aku pesen karo menungso supaya gawe bagus karo kedua orang tua. Di sini redaksinya wasoina Pak, tidak wajibah, tidak lazima, tidak khotama, tidak. Karena apa? Ketika sudah wawasoina itu para ulama usul fikih menjelaskan itu sudah wajib. Sehingga ketika ulama fikih mengatakan ketika ada orang yang berpesan atau wasiat, ahli warisnya wajib melaksanakan. Maka sudah nggak perlu wajibah, lazima, kan kata apa nggak perlu, cukup dengan wawasoina itu cukup. Berarti berbuat baik kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban, tidak boleh ditawar. Iki sampun lebih 30 menit. Lah niki makanya bisa berlanjut mengapa harus wawasoena, ada apa di balik itu, insyaallah lain kali napa kita sambung. Niki kula buka pertanyaan mbok menawi yang bari tanglet monggo. Kawitan wedi takok ta sampean. Napa kula medeni ta? Kan mboten. Ibu-ibu mboten tanglet ta? Menawi mboten wantun tanglet nggih jenengan saged nyerat disampaikan teng mriki. Ben kados Ustaz tenanan nang tulisane diwaca ngoten kira-kira ngoten nggih Pak nggih. Niku ngoten. Mbok menawi ingkang badhe tanglet monggo. Monggo. Ini kan pembukaan. Pembukaan bakale sing diwaca iku ngoten kira ngoten. Baik. Sampun mboten wonten kula pungkasi mawon. Ngapunten kula mboten saged guyon masalahe. Sing ngaji yo ngaji ngoten nggih. Engko nek guyon mangke ngundang sinten sing saged guyon, kula mboten saged. Terus ngeten niki kula ngaji yo ngoten nggih. Kanjeng kan taklim kan alama yo takliman. Yo ngaji ilmu ngoten nggih. Sampun. Nggih monggo. Wah, niki mboten tanya monggo. Niki ngetes niki. Oh. Tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Nggih. Bagaimana posisi anak yang dia ahli baca Al-Qur'an, juga dia ahli sholat, berjuang di dalam kelompok, namun dia menghormati orang lain lebih penting, lebih dimuliakan daripada orang tuanya. Apakah ini juga bisa memberikan kendala dia tidak bisa naik derajat? Terima kasih. Wah, niki pertanyaan ingkang super, pertanyaan ingkang hebat karena yang tanya orang hebat. Karena apa? Sesuatu yang hebat pasti keluar itu jadi hebat. Berarti rumusnya Pak, apapun itu ketika itu baik pasti yang keluar itu pasti baik. Nggih, iku rumus kaidahnya. Ketika orang itu baik pasti yang keluar yang disampaikan pasti itu baik. Berarti ketika orang itu hebat pasti yang disampaikan itu pasti hebat. Niku ngoten. Imam Bukhari hebat pasti karyanya pasti hebat. Hebat Bukhari Pak. Ketika ngarang kitab ngoten nggih, iku disuwano Kanjeng Nabi. Iku Imam Bukhari. Hebat beliau, makanya jenengan tidak usah ragu. Imam Bukhari kaya apa? Apalagi Imam Ghazali sakti juga hebat. Ngarang kitab dicium, kalau baunya nggak wangi corek buang dibakar, kok harum lanjut ngarangnya, itu Imam Ghazali. Makanya para ulama yang menjadi gondelannya ahli sunnah wal jamaah di konteks Nahdlatul Ulama dijamin hebat semua.
Kok dijamin niku tidak insya Allah jaminan. Ada sanad keilmuannya dari Kanjeng Nabi sampai guru-guru. Ngoten. Sanad kula dugi Mbah Khalil Madura. Nggih, dugi Mbah Sahalan ngoten. Dugi Mbah Maimun Zubair ku sanad kula. Sanad ngaji maksudnya ngoten. Niku ngoten. Lah niki wonten pertanyaan. Bapak kados pundi wonten tiyang nggih. Tiyang niku apik karo dulur, karo kanca, karo kabeh, tapi gak apik karo wong tuane. Niki ngoten nggih. Nah, apakah itu mempengaruhi hidupnya? Apakah orang itu tidak akan mendapatkan kemuliaan? Jelas, pasti. Karena ada hadis, ada keterangan seperti itu. Ada orang rajin tahajud, sedekah kenceng, ibadah puasanya. Akan tetapi dia membiarkan orang tuanya hidup telantar. Apa? Tertutup sudah amal ibadahnya. Tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebetulnya pertanyaan ini masuk. Mengapa ada wasona? Besok yang akan saya jelaskan. Sudah ditanyakan terlebih dahulu. Kalau nggak sakti nggak bisa. Kita yakin ini yang rencananya mau saya terangkan yang akan datang, tapi sudah ditanyakan. Itu seperti itu. Kalau orang sakti nggak bisa. Niku ngoten. Nggih. Mengapa? Pasti tidak akan mendapatkan kemuliaan. Makanya wawasainal insana biwalidayhi husna, itu keyword, itu password, kata kunci meraih kemuliaan, meraih kebahagiaan hidup di dunia, hidup di akhirat. Itu ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Ngoten makane jenengan ingkang gadah ibu, bapak monggo dimulyakaken dihormati. Nggih, mangke saklajengipun niki wonten tafsirane asbabul nuzul napa benjang ke depan nak kepanggih kula jelasaken. Asbabul nuzule Quran niki apa, mengapa seperti itu. Ngoten nggih. Nggih, mekaten ingkang saged kula aturaken, menawi wonten kekurangan, kekhilafan, kula nggih menungso biasa kados jenengan nggih, purun dahar nasi, ngunjuk kopi sami nggih, mani wonten kekhilafan kula agunging samudra pangapunten. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Ali. Nggih, matur sembah nuwun. Menika sampun dikaji kitabipun. Niki mangke ya napa Ustaz? Apa terus kitab ini atau berubah nanti? Niki mawon nggih. Nggih. Nggih insyaallah mangke supaya bisa istiqomah nanti kitabnya kaji kitab yang sama. Setiap bulan kita akan mengadakan pengajian Lailatul Ijtima ini. Nah, acara-acara susunan acara kurang lebihnya seperti itu, tapi intinya kita ada ngajinya, ada musyawarah NU-nya ngoten. Jadi harapannya Bapak Tanfid, kita semuanya diharapkan hadir. Artinya kita supaya dapat ilmu juga dapat musyawarah nanti. Karena namanya Lailatul Ijtima itu ada pengajiannya, ada musyawarahnya. Kita organisasi NU-nya ini biar solid, biar kompak, supaya bisa maju berkembang bersama-sama. Nah, biasanya namanya organisasi itu kan ada musyawarah-musyawarahnya. Maka di Lailatul Ijtima ini nanti sudah tercover. Oke, sekali lagi ada taklimnya, ada tambahan ilmunya, juga ada tambahan musyawarahnya, informasi biar NU kita ini bisa berkembang. Walaupun kita ranting, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa menjadi besar, okay. Karena banyak cerita-cerita juga ranting-ranting ini yang sudah tumbuh besar, okay. Dan jadinya harapannya ini nanti harapannya Bapak Rois dan Bapak Tanfizia, kita semuanya bisa ikut istiqomah mengikuti Lailatul Ijtima ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya adalah
pandangan ke-NU-an, informasi tentang NU yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Tanfidiyah, Bapak Ustadz Munir, dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang saya sampaikan tadi, setelah ini kan ada acara sambutan dari Bapak Ketua Takmir, tetapi beliaunya berhalangan, sehingga ini nanti langsung ke acara pandangan-pandangan NU yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Tanfidiyah. Dumateng Bapak Ustadz Munir, kula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin wazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadratul kiram ra'is syuriyah Nahdlatul Ulama Ranting Gandongan beserta jajarannya, Tanfidiyah beserta jajarannya, lembaga-lembaga di Ranting Nahdlatul Ulama Gandongan, ibu-ibu muslimat, fatayat, ansor, ibnu IPPNU yang kami hormati. Muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini adalah program pertama kita di Nahdlatul Ulama setelah rangkaian ada musyawarah ranting, kemudian pelantikan, dan hari ini adalah Lailatul Ijtima'. Lailatul Ijtima' alhamdulillah sudah dijelaskan tadi oleh beliau Ustadz Mu'allif. Beliau ini yang tuan rumahnya Lailatul Ijtima' itu beliau, karena beliau di lembaga dakwah NU. Jadi lembaga dakwah NU Ranting Gandongan, beliau Ustadz Mu'allif yang mandegani acara ini. Jadi acara ini merupakan kerjasama, jadi dipimpin oleh beliau kerjasama dengan lembaga takmir masjid dan musola NU di Gandongan. Itu Ustadz Bapak Suherman, Pak Mudin, itu ketua LTMMNU. Jadi aslinya itu kalau di PBN itu lembaga takmir masjid NU, tapi karena di sini membawai juga musola, maka lembaga takmir masjid dan musola NU. Kemudian kerjasama lagi dengan namanya LTNU ya, LTN, Lajnah Taklif wan Nasr. Itu kayak lembaga informasi dan komunikasi. Itu beliau yang pegang kamera di belakang, Mas Indrianto. Nah ini termasuk bagian dari lembaga Lajnah Taklif wan Nasr. Karena akhirnya beliau yang mendokumentasikan acara ini, kemudian nanti mengkomunikasikan, menyebarkan informasi ini baik di YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi ini kolaborasi. Ada juga Les Bumi ya. Les Bumi yang mendekani termasuk yang budayanya, sholawatannya tadi, Les Bumi yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Manaf. Pak Abdul Manaf itu yang membawai Les Bumi itu. Jadi 4 lembaga inilah yang hari ini bekerja sama kemudian mewujudkan acara Lailatul Ijtima' ini. Pramila saking menika dalem selaku yang diamanai menjadi ketua Tanfidiyah, matur suwun sanget. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan lembaga tadi,
Kemudian kepada panjenengan semua, terutama yang hadir, ibu-ibu muslimat, fatayat, panjenengan dari seluruh warga di Gandongan ini, kaum muslimin dan muslimat, kami haturkan terima kasih, jazakumullah. Mugi-mugi perjalanan panjenengan sedaya dipun bales kalih swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah baru-baru ini kita mengetahui ada muktamar. Muktamar itu rapat terbesar ya secara nasional yang dilaksanakan di Lampung dan sudah menghasilkan beberapa ketentuan dan termasuk menghasilkan ketua yang baru, yakni Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua dan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU. Nah, setelah kita mendengar dari beliau-beliau saat muktamar maupun saat pengukuhan yang dilakukan di Kalimantan Timur di Balikpapan, kita mengetahui kebesaran Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Jadi Nahdlatul Ulama itu di Indonesia itu merupakan penyokong utama dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi selama masih ada NU besar, insya Allah negeri ini aman-aman saja. Dan NU sangat mendukung juga keberadaan NKRI. Karena itu kita waktu PKPNU, jadi ada pengkaderan itu pendidikan kader penggerak NU, itu PKPNU. Jadi yang sudah dilaksanakan di pondoknya Buya Misbahul Munir itu juga kan PKPNU pernah, di Pondok Darul Falah juga pernah. Itu pendidikan kader penggerak NU, insya Allah juga bapak-bapak banyak yang ikut ya, sudah ikut, ada ibu-ibu muslimat juga ikut. Di sana dimantapkan sebagai kader. Kalau saya pernah ikut itu namanya MKNU. Jadi kalau PKPNU itu dilaksanakan oleh cabang dengan narasumber dari wilayah ya, dari wilayah Jawa Timur. Saya ikut MKNU itu di Surabaya, narasumbernya itu dari PBNU, dari pusat. Jadi saya ada sertifikatnya MKNU itu. Nah, dari situ kita merasa bangga bahwasanya NU ini saat ini ide-ide Nahdlatul Ulama, ajaran-ajaran Islam Nahdlatul Ulama itu banyak diadopsi, banyak diminta oleh orang-orang Islam di luar negeri. Jadi kemarin waktu konferensi NU di Universitas Widyagama, konferensi cabang, juga disampaikan oleh Khatib Suriah dari wilayah, menyampaikan beliau melihat sendiri banyak negara-negara berpenduduk muslim itu datang ke kantor PBNU untuk minta agar ajaran seperti NU itu bisa diajarkan di negerinya, bisa dikembangkan di negerinya. Jadi Masya Allah, jadi NU ini bukan hanya untuk Indonesia saat ini, tapi juga untuk dunia. Karena itu banyak negara-negara yang sudah ada PCINU, jadi pengurus cabang istimewa NU itu di luar negeri banyak. Bahkan ada negeri yang mendirikan NU, bukan cabangnya Indonesia, tapi NU sendiri di negerinya. Luar biasa. Itu jadi artinya ajaran-ajaran yang diajarkan di NU itu sangat diminati oleh negeri-negeri yang bahkan di negeri-negeri Arab. Kenapa? Ternyata kenapa Indonesia yang penduduknya bermacam-macam agama, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, penduduknya bermacam-macam agama tapi bisa rukun, bisa damai. Sedangkan di negeri-negeri Arab orangnya orang Islam, satu agama, satu suku bangsa, tapi banyak negara.
Jadi suku bangsanya Arab, tapi negaranya banyak, macam-macam negara. Iku iso perang, iso berperang sampai bunuh-membunuh, banyak pengungsi-pengungsi ke luar negeri. Anehnya ngungsinya itu bukan ke negeri Islam, ngungsinya ke negeri Eropa, negeri yang Kristen, negeri yang bukan Islam. Itu aneh. Orang podo Islami, satu suku bangsa, kok iso perang. Sedangkan di Indonesia orangnya bukan satu agama, agamanya macam-macam. Suku bangsanya ya macam-macam. Ya, jadi macam-macam suku bangsanya. Wong di Indonesia itu ada Jawa, Sunda, banyak sekali. Tapi saged rukun, saged damai. Apa rahasianya? Ternyata adalah karena rahasianya karena mayoritasnya adalah orang Islamnya, orang Islam Nahdlatul Ulama. Nah, karena itulah kemudian banyak negeri-negeri Islam itu meminta agar ajaran Nahdlatul Ulama itu diekspor. Ya, diekspor ke luar negeri itu. Mereka minta itu, luar biasa. Karena itu kita yang sudah di Indonesia, kita yang sudah memiliki NU ini, mari kita rawat bersama-sama. Dengan kita merawat NU, dengan kita ikut bersama-sama memajukan NU. Dohipun Kyai Haji Hasyim Asy'ari, sapa sing melok ngrumat NU tak anggap dadi santriku. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki dapat menjadi santrinya Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Mlebet swarga sareng-sareng beliau, ditarik gandolan sarunge Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Nggih, ngaten nggih. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati. Nah, NU ranting gandongan niki. NU ranting gandongan, alhamdulillah setelah pelantikan kita mengadakan beberapa kali rapat. Rapat ini pun ping kathah, ping gangsal menawi. Untuk apa? Untuk kita membicarakan program-program Nahdlatul Ulama ranting gandongan yang sudah berjalan. Nah, termasuk malam ini alhamdulillah kula panjenengan sedaya sareng-sareng untuk ngurip Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam Nahdlatul Ulama. Kita sareng-sareng alhamdulillah. Ini termasuk gawenya tadi 4 lembaga tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu alhamdulillah yang sudah berjalan lagi nanti untuk menopang peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan bantuan termasuk kepada masyarakat yang kurang mampu. Kita ada NU Care. NU itu ya NU Care itu peduli. Jadi NU peduli, Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU. Nah, itu nanti ketika sudah berjalan, maka kita harapkan apa? Kita bisa membantu orang-orang yang kurang mampu. Sebab apa? Itu sebenarnya juga menguntungkan diri kita sendiri. Dawuhipun Gusti Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah niku bakal nulung seorang hamba. Jadi Gusti Allah niku gelem nulung seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Jadi kula panjenengan sedherek pengen ditolong Gusti Allah, seneng-senengo nulung dulure, nulung kanca-kancoe sing membutuhkan kita tolong, maka itu Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Jadi niki kita mengambil keuntungan dengan menolong orang itu, kita ditolong Gusti Allah. Nggih, nah niku. Karena itu kita ini monggo nanti kita bersama-sama kita jalankan. Alhamdulillah kemarin Ketua Lazisnu itu Bapak Ustadz Munawir, ini tadi ada acara ziarah ke Pasuruan. Ya, beliau minta izin untuk tidak hadir karena ada ziarah ke Pasuruan. Beliau alhamdulillah sudah jalankan ngambil omplongnya NU. Itu ada tulisannya 3S, sedekah sedina 1000, sedekah sedina 1000. Dan alhamdulillah itu sudah beredar. Kemarin ambil 90 omplong dan alhamdulillah insya Allah sudah semua Pak. 80 sudah tersebar.
Nah itu nanti Bapak Ibu yang kami hormati, ketika itu nanti sudah ngumpul, uangnya dikumpulkan untuk apa? Satu, untuk membantu fakir miskin, yatim, mungkin janda-janda miskin yang kekurangan. Jadi kados wau niku, selama kita mau menolong orang yang membutuhkan, kita akan ditolong Gusti Allah. Nah termasuk untuk itu, termasuk untuk sebagiannya lagi untuk kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan Nahdlatul Ulama sebagiannya. Jadi ada nanti kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah itu NU Oker Lazisnunya seperti itu. Dan nanti kita juga ingin ada lembaga-lembaga yang di NU Ranting Gandongan. Jadi yang selain saya sebutkan tadi ada lembaga perekonomian. Nanti kita harapkan lembaga perekonomian ini nanti bisa menggerakkan ekonomi di wilayah Gandongan. Gimana caranya? Tunggu saja. Jadi nanti ini lembaga perekonomian masih menggodok, merencanakan bagaimana untuk menggerakkan perekonomian. Karena itu kita mohon dukungan dari panjenengan semuanya, Pak RT, Pak RW. Nanti insya Allah sebentar lagi akan kita mintai ya data orang yang membutuhkan, data orang yang kekurangan, itu kita mintai data agar nanti pembagian dari NU Oker Lazisnu itu bisa tepat sasaran. Karena itu di struktur Nahdlatul Ulama Ranting Gandongan ini banyak kita mohon dari Bapak Ketua RT ikut terlibat menjadi pengurus, NU yang kita harapkan ikut juga memperoleh pahala karena ngurusi Nahdlatul Ulama. Terus itu Bapak Ibu yang kami hormati terkait program-program yang kita jalankan di Nahdlatul Ulama Ranting Gandongan ini. Juga ada lembaga pendidikan ma'arif, lembaga pendidikan ma'arif NU Ranting Gandongan yang nanti juga ikut berperan untuk menjalankan pendidikan yang ada di Gandongan, termasuk MI, MTS ya, Hasyim Asy'ari ini juga miliknya Nahdlatul Ulama. Ketika membangun niku tanahnya itu adalah yang mengusahakan pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi niki madrasah kula panjenengan sedoyo, niki madrasahnya milik Nahdlatul Ulama. Nah, pramila saking menika monggo kula ngajak sareng-sareng panjenengan, mangke termasuk mengharapkan saya usulan nih, ada usulan. Pak, di NU itu dianak ning ngene lho Pak, dianak ning ngene. Saya seneng. Misalkan di bidang perekonomian, Pak diadakan gini. Nah, kita mengharapkan masukan-masukan itu. Dari lembaga takmir misalnya ada yang diusulkan, Pak, takmir masjid itu dimisalkan begini. Ya. Jadi ada usulan-usulan, kita tentu sangat senang. Uteke wong siji ya mesti kalah dengan uteke orang banyak. Jadi otaknya orang banyak itu lebih baik daripada otaknya orang satu. Karena itu kalau semuanya ikut memikirkan, ya insya Allah nanti NU kita di Gandongan ini akan berkembang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah saya senang karena pengurus-pengurus NU yang ada, ketua-ketua lembaga itu sangat semangat. Ada Ustadz Mu'alif, ini semangat luar biasa. Pak Herman, ada Pak Munawir, Pak Manaf, itu orang yang semangat. Ada lagi siapa tadi yang belum saya sebutkan tadi. Jadi semuanya alhamdulillah semangat. Karena itu monggo kita dukung bersama pengurus-pengurus NU yang punya semangat yang tinggi itu. Nggih, mekaten yang saged kula aturaken secara singkat, mbok pilih wonten usulan, wonten pertanyaan, kawula sumanggaaken. Monggo. Wonten bapak-bapak, ibu-ibu wonten usulan menawi? Apa wis ngantuk ya? Mesti ngantuk. Dereng nggih. Oke, monggo Pak Muntari. Mriki Pak Muntari. Menika Pak Bendahara. Pak Bendahara NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Rois
dan Ketua Tanfid serta jajarannya, dumateng fatayat, dumateng para bapak, hadirin yang kami hormati. Saya selaku bendahara NU baru, terima kasih. Sampai saat ini saya hanya melaporkan keuangan saja, karena uangnya di bendahara sampai sekarang sudah mulai menginjak ada seperti itu. Maka dari itu saya mendukung dari Bapak Ketua Tanfid tadi, masalah kelontang NU Care itu memang harus digalakkan. Memang saya tunggu-tunggu, saya selaku bendahara siap menerima, menampung amal panjenengan sedoyo. Jadi pada saat ini saya melaporkan bahwa keuangan dari bendahara NU sampai saat ini dari donatur para ketua Tanfid dan lain sebagainya berjumlah 550.000 rupiah. Alhamdulillah Ustadz. Jadi saya sudah memegang uang ketua bendahara baru berjumlah 550.000 rupiah. Kulo tenggo panjenengan sedaya saged barangkali ada rezeki bisa langsung berhubungan kepada bendahara. Terima kasih. Cuma itu saja Ustadz. Saya sangat mendukung bahwa kelontang NU Care ini sangat-sangat saya tunggu, nanti bermanfaat untuk masyarakat semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Muntari, ini Bapak Bendahara. Alhamdulillah. Jadi orang-orang di sekitar kami orang yang semangat-semangat. Pak Muntari ini kemarin bawa omplong berapa? 20 ya. 20 omplong koin untuk apa? Sedekah itu. Ini Pak Sekretaris Jenderal saya, alhamdulillah yang ngerjakan banner undangan macam-macam itu beliau Pak Sekjen Ustadz Eko Mujitrisno. Ini bendahara apa? Sekjen kami. Jadi alhamdulillah telah berjalan. Dan tadi mohon maaf ini perlu saya sampaikan juga. Kebetulan beberapa hari yang lalu itu saya Pak Muntari, Ustadz Eko ini diundang oleh Muslimat. Waktu itu ada pertemuan dengan salah seorang anggota DPRD Kota Malang. Kemudian saat itu namanya bendahara. Lah itu menggunakan kesempatan bendahara ya. Pak NU kasnya kosong ya. Kasnya kosong. Dan alhamdulillah tadi pagi ngasihkan ke kita itu untuk NU Ranting Gandongan dikasih 500.000 Pak. Sudah alhamdulillah. Dari nanti kita terima kasih. Beliau saya undang sebenarnya malam hari ini, tapi kayaknya hadir mboten ya Ustaz Pak Abdurrahman Abahdur mboten nonton nggih. Nah, karena enggak hadir, ya mudah-mudahan saja beliau diberikan keselamatan, kesehatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Saya sampaikan bahwa NU itu tidak berpartai. Ini saya sampaikan. Jadi orang NU itu partainya macam-macam. Orang NU itu ada yang di PKB, ada yang di P3, ada yang di Demokrat, ada yang di Golkar, ada yang PDIP, ada yang apa meneh partai ini ke apa. Pokoknya banyak. Orang NU itu banyak partai, multi partai. Karena itu kalau hari ini tadi kebetulan yang nyumbang DPRD dari PKB, mungkin besok akan ada yang dari yang lain gitu ya. Gitu. Ada yang dari PDIP, dari Demokrat, dari mungkin dari yang lain-lain. Kita terbuka ya. Dan kita memang untuk masalah partai biarlah urusan pribadi masing-masing. Secara organisasi Nahdlatul Ulama itu tidak berpartai ya. Jadi dari manapun kalau misalkan pengen membantu NU, kemudian dengan membantu NU itu kemudian diberkahi Gusti Allah terus dipilih, yaitu urusannya ya. Jadi tapi kita tidak mengarahkan untuk partai-partai tertentu. Itu informasinya. Ada lagi tadi yang terlewat nggak gitu? Ada informasi yang terlewat enggak gitu?
perekonomian ya. Oh iya. Kemarin gini, mangko nanti ini kemarin gini. Jadi di muslimat itu ada namanya pokir, pokok pikiran dari DPRD itu. Kemudian mendapatkan ada bantuan, ada yang berupa laptop, ada berupa merias manten lah itu. Pokok merias wajah apa gitu lah. Kecantikan lah. Pelatihan kecantikan. Kemudian yang ketiga itu ada peternakan lele. Jadi diberikan peternakan lele. Kayaknya kalau muslimat mungkin nggak ngambil, bisa ngambil nanti diberikan kepada NU. Ngaten nggih Bu muslimat nggih. Jadi itu nanti bisa diambil untuk diberikan kepada NU. Itu diberikan peralatannya kayaknya, peralatan dan bibit dan mungkin pakan. Nah itu nanti monggo kalau diantara ini ada yang berminat, punya lahan, punya tempat kosong begitu ya, kemudian bisa untuk ternak lele, itu ada bantuannya, ada pelatihannya, ada bantuan tempatnya, pakannya, ya itu diberikan, bibitnya juga diberikan. Nanti monggo kalau memang ada silahkan nyampaikan ke saya atau ke Pak Eko atau ke Pak Muntari, bisa disampaikan, Pak saya berminat untuk ternak lele itu misalnya, monggo nanti ini kan bisa diinformasikan ke warganya, kalau Pak RT, Pak RW jika ada punya lahan kosong kemudian bisa digunakan untuk ternak lele, itu nanti bisa disampaikan. Saya kira itu. Wonten malih Bapak sing bertanya, berusul. Oh nggih. Ibu muslimat mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo mic-nya ya. Monggo Ibu muslimat. Monggo. Monggo ada orangnya. Oh ini kusanes orang. Oh enggak. Nggih. Sampun. Program jadi. Belum punya konsep. Yeah. Alhamdulillah ternyata nggak ada. Jadi yang jelas begini Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini malam hari ini adalah kolaborasi semuanya NU, lembaga dan Banom. Lembaga itu yang saya sebutkan tadi, lembaga kita punya 7 lembaga. Banom itu badan otonom NU. Badan otonom itu yang punya otonom sendiri, memilih ketua sendiri, itu otonom. Apa saja? Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor, itu badan otonom. Hari ini kita kumpul bersama itu seluruh NU, lembaga dan banom-banom. Ya kita harapkan memang seperti ini, kita bersama-sama semuanya unsur-unsur yang ada di Nahdlatul Ulama rukun kumpul bersama-sama kemudian untuk mewujudkan program-program Nahdlatul Ulama. Sampun mboten wonten? Pun nggih, alhamdulillah sampun mboten wonten. Kawula cekapi saking kawula kirang kelangkungipun nyuwun agung ing paksami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ustadz Munir. Terima kasih kami sampaikan atas saran-sarannya, masukannya, informasi-informasi ke-NU-an, perkembangan kita. Ya, memang baiknya kita setiap bulan harus ada perkembangan, ya. Jadinya perlu diinformasikan melalui Bapak Ketua Tanfid. Baiklah Bapak Ibu hadirin, acara demi acara sudah kita lalui. Sebenarnya kalau memungkinkan ada Bapak DPRD Kota Malang ini yang akan menghadiri acara ini, cuman karena berhalangan juga sehingga tidak bisa datang. Nah, sebenarnya orangnya sudah bersedia datang, cuman karena dua hal akhirnya tidak berkenan datang, tidak bisa datang. Untuk acara selanjutnya sebagai acara penutup yaitu doa,
Ini nanti akan mohon waktunya untuk Bapak Wakil Rois Abu Haji Ismail untuk memimpin doa ini. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kekurangan dan kelebihan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah biridai wal inahdina syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Abah Ismail kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma warzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadah. Allahumma ahyina bihayatil ulama bi ahli sunnah wal jamaah wa amitna bi mautil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamah fi zumratil auliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li jami'i ahlil kubur min ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang kula hormati, monggo nanti untuk mengakhiri setelah doa kafaratul majelis mangke salaman nggih sedaya. Salaman insyaallah dosane rontok dari Ustaz nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo salaman-salaman nggih. Li alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.